adalah adanya masalah dengan orang tua, baik orang tua istri maupun orang tua suami. Biasanya memang itu. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 10 penyebab rumah tangga gampang selingkuh. Nah, ini sebetulnya harus kita pahami apa sih yang menjadi sebab musabab timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga, ya. Jadi ini seharusnya atau memang sebaiknya dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi bisa saling mengerti satu sama lain agar beberapa penyebab ini tidak bisa timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita semua, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, hal yang kerap menjadi sumber atau penyebab terjadinya permasalahan ini biasanya adalah secara umum, ya, ini adalah masalah keuangan. Menjadi nomor satu, ya, hal-hal yang memang bisa menimbulkan terjadinya permasalahan perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga, dan bisa jadi malah menimbulkan perceraian, ya, karena bisa jadi banyak alasan ketika seseorang mencintai seseorang, tergantung situasi kapan si dia ini mengenal. Pada saat si wanita ini mengenal pria, kebetulan si pria ini punya duit, maka pada saat keuangan si pria ini menurun, bisa jadi cinta pun menurun, walaupun itu tidak semua. Jadi cinta hadir itu tergantung bagaimana cara memilih cinta, ya, bagaimana orang itu memilih cinta. Ketika mencintai seseorang dari sisi keuangan, maka ketika uang habis cinta pun pergi. Ini maka dari itu memang apapun alasannya, keuangan tetap menjadi permasalahan yang terbesar di tengah kehidupan rumah tangga. Maka dari itu ciptakan suasana ekonomi sebaik mungkin sebagai pondasi awal, ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perbedaan visi dan misi antara satu sama lain tidak pernah kunjung menemui kesamaan. Nah ini. Namun di sini tentunya adalah bukan perbedaan yang diperbesar, tapi kesamaan yang kecil, ayo kita bangun menjadi besar. Itu adalah solusi yang bisa kita lakukan apabila kita sering menemukan hal-hal yang memang tidak senada, ya, antara yang menjadi keinginan istri dan suami, ya. Karena ini juga bisa menjadi alasan terjadinya masalah, bahkan bisa mencapai ke titik perselingkuhan karena merasa tidak satu arah dalam hidup ini. Lalu yang ketiga adalah karena adanya buruknya komunikasi satu sama lain, sehingga menutup informasi, menutup apa yang menjadi keinginan keduanya ini tidak bisa terbuka karena komunikasi yang memburuk, sehingga seakan-akan mereka sibuk sendiri-sendiri dan sibuk memikirkan diri sendiri. Yang keempat, pada setiap pernikahan tentunya memiliki keturunan ini menjadi keinginan setiap orang. Bahkan yang tidak memiliki keturunan pun dia akan berjuang keras bagaimana mendapatkan keturunan itu, ya, tentunya dengan berbagai cara, ya. Nah, hal ini juga bisa memicu permasalahan ketika keduanya tidak saling menyadari. Walaupun ini tidak semua, ya, banyak yang memang pasangan yang pada sampai akhirnya tidak memiliki keturunan, namun kehidupannya tetap harmonis, itu juga banyak, ya. Namun ini bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga ketika keduanya tidak saling memahami. Namun berbeda halnya ketika keduanya saling memahami, maka itu bukanlah masalah yang besar, ya. Namun itu adalah sudah menjadi bagian hal yang harus dilewati dengan penuh keikhlasan, karena tentunya sudah didasari rasa cinta satu sama lain. Lalu yang kelima, biasanya KDRT ini menjadi, atau kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan satu sama lain antara suami istri, bahkan pada akhirnya jadinya kekerasan di dalam rumah tangga ini
memang kerap menjadi satu penyebab ya timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga, dan ini bukan hal baru tentunya. Lalu yang keenam adalah bicara tentang seksualitas antara suami dan istri. Ini ketika salah satu di antaranya tidak merasa terpuaskan atau tidak merasa puas dengan hal tersebut, bisa jadi itu juga masalah. Ya, yang pada akhirnya mereka sibuk mencari kepuasan dengan cara mereka sendiri. Yang ketujuh adalah perselingkuhan. Nah, permasalahan ini adalah kadang permasalahan ini adalah permasalahan yang paling ditakutkan oleh setiap pasangan. Namun pada kenyataannya tetap terjadi. Ya, karena setiap timbul permasalahan di tengah kehidupan rumah tangganya tidak segera diselesaikan. Karena permasalahan apapun ketika sudah berumah tangga bisa mudah ya memicu timbulnya perselingkuhan, karena perselingkuhan dianggap sebagai salah satu solusi dan hiburan ya, walaupun ini tidak dibenarkan. Lalu yang kedelapan, adanya keinginan poligami yang tidak disetujui pasangan. Nah, ini juga permasalahan ini kerap timbul walaupun persentasenya kecil, karena untuk menciptakan sebuah poligami itu adalah untuk membutuhkan sebuah tanggung jawab yang sangat besar dan tidak semua orang bisa melakukannya, baik si pria maupun si wanita ya. Lalu yang kesembilan adalah adanya masalah dengan orang tua, baik orang tua istri maupun orang tua suami. Biasanya memang itu menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah di tengah hidup rumah tangga. Lalu yang ke-10, yang terakhir adalah karena adanya tanggung jawab yang tidak sesuai ya. Artinya mungkin apa yang ia berikan tidak sesuai dengan apa yang ia terima dan tidak sesuai dengan apa yang harus dikeluarkan. Nah, ini menjadi salah satu sumber ya, salah satu penyebab timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga. Nah sahabat, itulah 10 penyebab timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga yang paling sering terjadi. Ya, mudah-mudahan sahabat semua bisa memahami ini dan bisa menetralisir serta mengantisipasi agar permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga ini dapat diperkecil atau segera diselesaikan pada setiap terjadi permasalahan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.